Kali ini saya akan membawakan kisah nyata tentang sebuah rumah kontrakan di Ciputat. Harga sewanya murah, tapi justru itulah awal dari petaka. 3 mahasiswa menempati rumah itu tanpa tahu siapa sebenarnya penghuni sebelumnya. Awalnya hanya suara-suara, lalu penampakan, sampai akhirnya mereka harus memilih kabur atau jadi korban berikutnya. Cerita kali ini berjudul Rumah Kontrakan Ciputat, Tawa di Malam Terakhir. Pada tahun 2012, Andi, mahasiswa baru, mencari kontrakan dekat kampus. Ia menemukan rumah sederhana di Jalan Ciputat dengan harga jauh di bawah pasaran. Melihat itu, ia langsung mengajak 2 temannya, Riko dan Fajar. Pemilik rumah hanya berkata singkat saat menyerahkan kunci, "Kalau malam, jangan ribut, jangan buka kamar yang ada di ujung, cukup itu saja." Mereka bertiga menertawakannya. "Mungkin biar gak ganggu tetangga kali," kata si Riko. Mereka pun resmi pindah masuk. Di malam pertama, mereka menata barang. Jam sudah lewat tengah malam ketika mereka selesai. Saat semuanya sudah terlelap, Andi terbangun karena mendengar suara langkah di atap. Berat, seperti orang dewasa berjalan. Ia kemudian menyalakan senter, menunggu, tapi suara itu berhenti. Pagi harinya, ia cerita ke Fajar, tetapi Fajar bilang ia juga sempat mendengar ketukan di pintu kamarnya. Dan saat ia membuka, tidak ada siapapun. Riko yang mendengar mereka berdua hanya tertawa. "Ah, baru pindah, wajar kalau berasa aneh. Tapi ini baru permulaan." Di malam kedua, Riko nongkrong di teras belakang sambil merokok. Udara dingin, sunyi, hanya ada suara jangkrik. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar tawa perempuan lirih, panjang, terputus-putus, seolah sedang mengejek. Mendengar itu, Riko menoleh dengan cepat. Gelap. Ia kemudian memberanikan diri memeriksa, tetapi dapur kosong. Dan saat kembali, pintu kamar yang tadi tertutup rapat kini terbuka lebar. Ia kemudian buru-buru membangunkan teman-temannya untuk memeriksa rumah itu bersama-sama. Dan tidak ada siapapun. Namun, entah kenapa mereka semua merasa sedang diawasi. Dan sejak malam itu, hal-hal aneh makin sering terjadi. Lampu mati tiba-tiba lalu menyala sendiri. Televisi menyala tanpa colokan. Bau busuk muncul dari ujung kamar seperti bau bangkai. Pernah ada suatu malam, Andi mendengar suara orang memanggil namanya dari arah kamar mandi. "Andi, Andi." Tapi saat dia periksa, kamar mandi kosong. Lantainya basah meski tidak ada yang baru masuk kamar mandi. Fajar juga pernah mengalami mimpi aneh. Seorang perempuan menangis sambil berkata, "Tolong aku,
Aku dikurung di sini. Saat bangun, ia mendengar suara tangisan yang sama, nyata dari ujung kamar. Di malam keempat, Andi saat itu sedang haus dan menuju ke dapur. Dari ruang tamu, ia melihat sosok perempuan berdiri membelah kakinya. Rambut panjang, putih, lusuh, kakinya tak menyentuh lantai. Andi berpikir bahwa itu adalah Riko. Kemudian ia memanggil, tapi sosok itu menoleh. Wajahnya rusak, penuh luka, dan matanya melotot tajam. Andi kaget sekaget-kagetnya. Ia menjatuhkan gelas. Teman-temannya terbangun, tapi sosok itu sudah menghilang. Sejak saat itu, mereka yakin rumah itu dihuni oleh sesuatu yang bukan manusia. Keesokan harinya, mereka curhat ke Ibu Warung di depan kontrakan. Wajah ibu itu tiba-tiba berubah menjadi serius ketika mendengar hal itu dan berkata, "Kalian tahu nggak? Dulu ada perempuan yang dibunuh di rumah itu di kamar ujung. Wanita itu konon dikurung, disiksa, lalu dibunuh oleh pacarnya sendiri. Dan jasadnya ditemukan membusuk. Sejak saat itu, tidak ada penyewa yang betah tinggal lama di sana. Banyak yang kabur hanya dalam waktu seminggu. Ada yang lebih cepat, tetapi selalu dengan cerita yang sama. Suara tawa, tangisan, dan penampakan perempuan berambut panjang. Malam terakhir mereka menjadi malam paling mencekam. Saat jam 2 dini hari, terdengar suara keras dari kamar ujung. Terdengar ada benda jatuh seperti lemari yang terguling. Mereka bertiga yang mendengar itu nekat untuk mendekat. Dan saat pintu didorong, ruangan gelap dan bau busuk yang menusuk. Di dalam terlihat sosok perempuan duduk bersimpuh, menangis. Rambutnya menutupi wajah. Tolong aku," bisiknya. Saat mereka mendekat, sosok itu mendongak. Wajahnya penuh darah, luka terbuka, matanya merah menyala. Tiba-tiba ia merangkak cepat ke arah mereka sambil menjerit dengan keras. Pintu kamar menutup dengan keras, lampu rumah mati. Mereka bertiga panik, mendobrak pintu dan berlari keluar rumah tanpa sempat mengambil satu barang pun. Keesokan paginya, bersama dengan warga yang lain, mereka kembali ke rumah itu hanya untuk mengambil barang. Rumahnya terlihat normal, tapi di kamar ujung masih ada bercak merah di lantai yang tidak pernah bisa hilang. Warga mengatakan, setiap kali ada penyewa baru, kejadian selalu berulang. Ada yang hanya mendengar suara, tapi ada yang sampai melihat langsung. Dan rumah itu sampai hari ini masih berdiri kosong. Itulah kisah nyata teror di rumah kontrakan yang ada di Ciputat. Harga murah seringkali
punya alasan, dan kadang alasannya bukanlah hal yang bisa kita bayangkan. Bagaimana menurut kalian kalau ditawari rumah dengan harga sewa sangat murah, tapi dengan cerita kelam seperti ini? Beranikah kalian tinggal di sana? Tulis pendapatmu di komentar dan jangan lupa selalu waspada, karena bisa jadi ada sesuatu yang juga sedang mendengarkan cerita ini bersama kalian.